Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Rosa Nuriana. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang analisis manajemen risiko pada UMKM di studi kasus Dimsum Gajah Tani Mulia. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Hafiz Taufik dengan NIM 220, Muhammad Farijal dengan NIM 221, Diki Herlansyah dengan NIM 222, dan Adinda dengan NIM 223. Oke, pertama-tama yaitu profil Dimsum Gajah. Dimsum Gajah Tani Mulia adalah sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang beroperasi di sektor kuliner. Berdiri sejak tahun 2019, usaha ini menawarkan beragam jenis dimsum dengan berbagai pilihan rasa dan topping seperti dimsum ayam, kepiting, tuna, dan lainnya. Terletak di Jalan Somawinata, Tani Mulya, Kabupaten Bandung Barat, dimsum Gajah Tani Mulya telah menjadi pilihan populer di kalangan masyarakat setempat. Oke, selanjutnya ada tinjauan teori. Menurut Bramantio, manajemen risiko adalah proses terstruktur dari sistematis untuk identifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitor dan mengendalikan perlakuan risiko. Tujuan yang hendak dicapai dengan manajemen risiko adalah untuk menghindari perusahaan dari kegagalan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan, menekankan biaya produksi, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terkait identifikasi risiko di Dimsum Gaza ini. Pertama ada risiko SDM, di mana menurunnya motivasi dan produktivitas. Selanjutnya ada manajemen konflik. Yang kedua ada risiko pemasaran ini. Ada risiko pemasaran seperti perubahan preferensi konsumen, terus adanya persaingan yang ketat, terus reputasi dan ulasan pelanggan. Selanjutnya terkait risiko operasional ada di kualitas bahan baku dan proses produksi. Selanjutnya di risiko finansial terjadinya fluktuasi harga bahan baku, terus penurunan penjualan, terus ada juga biaya-biaya tak terduga. Next. Di sini tuh ada tabel pengukuran risiko. Di risiko SDM diberi kode S1 untuk absen, S2 untuk menurunnya produktivitas karyawan. Selanjutnya di risiko pemasaran kita menggunakan kode P1 untuk review pelanggan, P2 untuk perubahan selera konsumen atau tren, P3 untuk banyaknya persaing. Yang ketiga di risiko operasional ada O1 di mana kualitas bahan baku, O2 untuk proses produksi yang memerlukan waktu cukup lama. Di risiko keuangan ada K1 biaya tak terduga, K2 penurunan penjualan, dan K3 ada fluktuasi harga bahan baku. Next. Nah, di pengukuran risiko ini, skala probabilitasnya itu kurang dari 2 kali dengan keterangan paling kecil kemungkinannya terjadi. Terus yang kedua ada 3 sampai 5 kali per bulan itu dengan keterangan jarang. Yang ketiga ada 6 sampai 10 kali dengan keterangan mungkin. Yang keempat ada skala 11 sampai 15 dengan keterangan sangat mungkin. Yang kelima itu yang paling besar lebih besar daripada 16 kali dengan keterangan hampir pasti. Nah, untuk skala severity atau dampak, yang pertama itu kurang dari 500.000 per bulan dengan keterangan sangat kecil. Yang kedua 500.000 sampai 1 juta per bulan dengan keterangan kecil. Yang ketiga ada 1 juta sampai 1.500.000 dengan keterangan menengah. Yang keempat 1 juta sampai 2 juta dengan keterangan besar. Yang kelima itu lebih besar daripada 2 juta dengan keterangan sangat besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini untuk pengukuran resiko terdiri dari jenis resiko, kode resiko, probabilitas, dampak, total skor, probabilitas dikali dampak. Yang pertama risiko MSDM dengan kode S1, risiko absen, probabilitas 1, dampak 3, total skor 3. Selanjutnya kode S2, menurunnya produktivitas karyawan, probabilitas 3, dampak 4, total skor 12. Next.
Selanjutnya, resiko pemasaran. Dengan kode P1, resiko review pelanggan, probabilitas 3, dampak 4, total skor 12. Lalu dengan kode P2, risiko perubahan selera atau tren konsumen, probabilitas 3, dampak 4, total skor 12. Dengan kode P3, banyaknya pesaing, probabilitas 5, dampak 5, total skor 25. Next. Selanjutnya, risiko operasional dengan kode O1, risiko kualitas bahan baku, probabilitas 2, dampak 4, total skor 8. Selanjutnya, kode O2, risiko proses produksi, probabilitas 2, dampak 3, total skor 6. Next. Selanjutnya, risiko keuangan dengan kode K1, risiko biaya tak terduga, probabilitas 1, dampak 4, total skor 4. Selanjutnya, kode K2, risiko penurunan penjualan, probabilitas 3, dampak 3, total skor 9. Selanjutnya, kode K3, risiko fluktuasi harga bahan baku, probabilitas 3, dampak 4, total skor 12. Next. Selanjutnya di sini ada pengukuran resiko table matrix. Matriks pengukuran resiko dan dampak. Untuk matriks pengukuran resiko terdiri dari keterangan, probabilitas, dan skala. Dan dampaknya di sini terdiri dari pertama sangat rendah, 2 rendah, 3 sedang, 4 tinggi, dan 5 sangat tinggi. Lalu di sini untuk yang pertama hampir pasti probabilitas 90% dengan skala 5 dengan kode P3, dampaknya sangat tinggi. Lalu sangat mungkin probabilitas 70% dengan skala 4, dampaknya tidak ada. Lalu mungkin probabilitasnya 50% dengan skala 3 dengan kode S2, P1, P2, K3, dampaknya itu tinggi. Lalu untuk kode K2, dampaknya sangat tinggi. Selanjutnya jarang. Probabilitasnya 30% dengan skala 2 dengan kode O2, dampaknya sedang. Lalu untuk kode O1, dampaknya tinggi. Yang terakhir, sangat kecil kemungkinan terjadi, probabilitasnya 10% dengan skala 1 dengan kode S1, dampaknya sedang. Lalu untuk kode K1, dampaknya tinggi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemetaan risiko. Pemetaan risiko di sini terdapat 4 kuadran. Kuadran pertama memiliki keterangan mengancam pencapaian tujuan perusahaan. Untuk kuadran kedua memiliki keterangan risiko berbahaya yang jarang terjadi. Kuadran ketiga memiliki keterangan risiko yang terjadi secara rutin, dan yang keempat memiliki keterangan risiko tidak berbahaya. Untuk kode S1 dengan berwarna merah memiliki probabilitas very rare atau sangat jarang terjadi dengan dampak menengah. Untuk kode S2, P1, P2, dan K3 yang berwarna abu-abu memiliki probabilitas possible dengan dampak besar. Untuk kode O2 yang berwarna hijau memiliki probabilitas rare dengan dampak menengah. Untuk kode O1 dengan warna hitam memiliki probabilitas rare dengan dampak besar. Untuk kode K1 berwarna oranye memiliki probabilitas very rare dengan dampak besar. Untuk kode K2 dengan warna ungu memiliki probabilitas possible dengan dampak yang sangat besar. Dan yang terakhir untuk kode P3 berwarna kuning memiliki probabilitas almost certain atau sangat mungkin terjadi dengan dampak sangat besar. Bisa di next. Pengendalian risiko. Jenis risiko di sini yang pertama yaitu risiko MSDM dengan kode S1, peristiwa absen dengan teknik pengendalian risk reduction, risk retention. Penanganannya memberi peringatan kepada karyawan yang tidak disiplin. Berikutnya kode S2
peristiwanya menurunnya produktivitas karyawan, teknik pengendaliannya risk reduction dengan penanganan, melakukan komunikasi yang terbuka dan jelas dengan karyawan tentang harapan, tujuan, dan tugas mereka. Next. Jenis risiko berikutnya yaitu risiko pemasaran dengan kode P1, peristiwa review pelanggan, teknik pengendalian, risk reduction, risk retention, dengan penanganan, pantau dan tanggapi ulasan dan komentar pelanggan di media sosial dan platform review lainnya dengan cepat dan efektif. Selanjutnya, kode P2, dengan peristiwa perubahan selera atau tren konsumen, teknik pengendalian risk reduction, penanganan melakukan analisis pasar yang mendalam secara teratur untuk memahami tren dan perubahan selera konsumen. Kode berikutnya yaitu P3, peristiwa banyaknya pesaing, teknik pengendalian risk reduction, penanganan menganalisis mendalam tentang pesaing Anda, termasuk kekuatan dan kelemahan mereka, strategi pemasaran yang mereka gunakan. Next. Jenis risiko operasional dengan kode O1, peristiwa kualitas bahan baku. Teknik pengendalian risk reduction, penanganan, pemeriksaan kualitas yang ketat pada bahan baku yang diterima. Untuk selanjutnya, kode O2, peristiwa proses produksi, teknik pengendaliannya risk reduction, penanganan, mengidentifikasi semua potensi risiko operasional yang terkait dengan proses produksi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pengendalian risiko keuangan dengan kode K1, peristiwa biaya tak terduga, teknik pengendalian risk retention dengan penanganan dana darurat yang mencukupi untuk menutupi biaya tak terduga. Kode kedua, K2, peristiwanya penurunan penjualan, teknik pengendalian risk reduction dengan penanganan pemantauan keuangan yang ketat. Lalu yang ketiga, K3, peristiwa fluktuasi harga bahan baku, teknik pengendaliannya risk transfer dengan penanganan kontrak jangka panjang. Baik, selanjutnya monitoring risiko. Tipe monitoring yang dilakukan pada UMKM Dimsum Gajah ini adalah tipe voluntary dan continual. Voluntary monitoring adalah pemantauan risiko yang dilakukan secara langsung oleh pengusaha. Ini melibatkan pengusaha yang secara proaktif dan sukarela memeriksa dan mengevaluasi berbagai aspek bisnisnya untuk mengatasi risiko atau peristiwa yang terjadi. Continual monitoring adalah pemantauan risiko yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa risiko yang ada dapat dikelola dan untuk mengidentifikasi risiko baru yang mungkin terjadi. Lalu selanjutnya penerapannya, yang pertama voluntary monitoring, melakukan inspeksi dapur, proses produksi, dan kualitas bahan baku secara berkala. Pemantauan kinerja karyawan, pengusaha melakukan penilaian kinerja karyawan secara berkala. Selanjutnya peninjau laporan keuangan harian untuk mengidentifikasi potensi risiko keuangan seperti penurunan penjualan atau peningkatan biaya bahan baku. Lalu yang kedua penerapan continual monitoring. Yang pertama, laporan bulanan untuk mengidentifikasi tren dan membuat perencanaan untuk bulan berikutnya. Lalu yang selanjutnya, umpan balik dan tindakan korektif terus-menerus mengumpulkan umpan balik dari karyawan dan pelanggan, serta mengambil tindakan korektif segera jika ada masalah yang terdeteksi. Misalnya, jika ada keluhan tentang kualitas dimsum, maka akan melakukan penyelidikan dan perbaikan. Selanjutnya, strategi yang harus dilakukan. Yang pertama, aktif di platform seperti Instagram dan TikTok. Gunakan konten visual yang menarik dan relevan untuk menarik perhatian customer. Yang kedua, menambahkan variasi produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga, memastikan produk yang ditawarkan berkualitas tinggi dan memiliki keunikan tersendiri. Yang keempat, mengadakan promo, diskon, atau bundling produk secara berkala untuk menarik minat pelanggan. Lalu yang terakhir, melakukan evaluasi di setiap bulan agar selalu bisa melakukan sebuah perkembangan dalam menjalankan UMKM Dimsum. Nah, selanjutnya yaitu dokumentasi kami saat survei dan wawancara kepada Pak Hidayat selaku penjual dimsum Gajah di daerah Tanimulya. Mungkin sekian yang presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.